Halo guys, apakah kalian ingin menggambar bunga matahari yang cantik seperti ini? Yang hanya dengan kertas dan spidol warna saja. Sambil menggambar bunga matahari yang cantik ini, saya juga akan ungkapkan beberapa fakta-fakta menarik dan unik seputar bunga matahari. Ayo kita mulai. Kita mulai dengan menggambar lingkaran. Dua buah lingkaran di dalam dan di luar. Kemudian dilanjutkan dengan menggambar kelopak-kelopak bunganya di sekelilingnya dengan berbentuk elips. Lalu bagian biji-bijinya kita bisa membuatnya dengan mudah, yaitu dengan membuat arsiran yang berpola silang seperti ini. Nah teman-teman, meskipun terlihat seperti satu bunga besar, kepala bunga matahari sebenarnya tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil. Bunga tepi. Kelopak kuning yang kita lihat adalah bunga-bunga mandul yang berfungsi untuk menarik serangga penyerbuk. Kemudian bunga cakram, yaitu bagian tengah yang berwarna coklat gelap tersusun dari bunga-bunga subur yang jauh lebih kecil. Bunga-bunga inilah yang akan berkembang menjadi biji bunga matahari. Nah teman-teman, apakah kalian tahu gerakan heliotropisme? Jadi bunga matahari yang masih muda akan bergerak mengikuti pergerakan matahari dari timur ke barat sepanjang hari. Sebuah fenomena yang disebut dengan heliotropisme. Gerakan ini dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan auksin. Setelah mekar sepenuhnya, gerakan ini akan berhenti dan bunga akan menghadap ke timur untuk menarik serangga penyerbuk. Fakta ketiga dari bunga matahari adalah pola spiral Fibonacci. Teman-teman, tahukah kamu, biji bunga matahari tersusun dalam pola spiral yang mengikuti deret Fibonacci secara matematis. Pola ini adalah cara paling efisien bagi tumbuhan untuk mengemas jumlah biji terbanyak dalam satu kepala bunga. Fakta berikutnya, yaitu fakta yang keempat adalah bunga matahari dapat membersihkan tanah beracun. Jadi, bunga matahari memiliki kemampuan luar biasa yang disebut sebagai fitoremediasi, yaitu menyerap zat-zat berbahaya dari tanah, termasuk logam berat dan zat radioaktif. Tanaman ini digunakan untuk membersihkan tanah di lokasi bencana nuklir Chernobyl dan Fukushima di Jepang. Tahukah teman-teman kalau bunga matahari ini juga ditanam di luar angkasa? Jadi bunga matahari pernah ditanam di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS untuk penelitian tentang bagaimana tanaman tumbuh di gravitasi nol yang membantu kemajuan ilmu pengetahuan botani. Fakta keenam, bunga matahari bukan hanya berwarna kuning. Meskipun paling dikenal dengan warna kuning yang cerah, ada banyak varietas bunga matahari yang memiliki warna unik, mulai dari krem, merah tua, oranye, hingga hampir hitam. Beberapa varietas juga memiliki lebih dari satu kepala bunga pada satu batang. Fakta ketujuh tentang bunga matahari, di mana bunga matahari adalah simbol budaya yang kuat. Dalam berbagai budaya, bunga matahari sering melambangkan, pertama, kesetiaan dan pengabdian, karena selalu setia mengikuti matahari. Kemudian, simbol harapan dan optimisme.
yaitu melambangkan selalu melihat sisi baik dalam hidup. Simbol yang lainnya adalah kedamaian. Bunga matahari dianggap sebagai bunga nasional Ukraina dan menjadi simbol perdamaian. Fakta ke-8 tentang bunga matahari, yaitu pemanfaatan yang beragam. Selain bijinya yang dimakan diolah menjadi minyak, setiap bagian dari bunga matahari juga memiliki manfaat, yaitu dari daun dan batang. Ini dapat digunakan sebagai pakan ternak tentu saja. Kemudian kelopaknya dapat diolah menjadi pewarna alami berwarna kuning. Sedangkan bijinya menjadi sumber vitamin E, serat, protein, dan mineral yang baik untuk kesehatan. Mungkin teman-teman pernah memakan kuaci bunga matahari. Itulah salah satu dari pemanfaatan biji bunga matahari. Selain cantik, bunga matahari juga banyak menyimpan fakta-fakta unik dan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran manusia. Oke, sekarang kita sudah mulai mewarnai bunga matahari ya. Kita buat dengan gradasi warna merah dan kuning untuk bagian kelopaknya. Demikian juga untuk bagian biji-bijinya. Jangan lupa untuk mewarnainya dengan gradasi. Untuk daun tentu saja kita bisa mewarnainya dengan warna hijau. Di sini kita nggak memblok semua daunnya. Semua bagian daun tidak kita blok, karena kita juga menyiasakan ruang-ruang yang kosong sedikit saja sebagai efek cahaya atau gradasi nanti ketika dipadukan dengan warna lain. Sesuka kamu, warna kuning misalnya. Saya nggak pernah bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman jangan pernah takut untuk menarik garis, lengkung, atau pola lainnya. Karena lama-lama ketika terbiasa, kalian akan bisa membuat pola, warna, lengkung, kemudian arsiran yang tentu saja akan semakin baik dan semakin baik. Perlu waktu untuk membuatnya menjadi sempurna. Bagian-bagian yang kosong dari pewarnaan hijau pada daun bunga matahari dapat kita masukkan unsur warna kuning dengan gradasi tentu saja, dan beberapa bagian dibiarkan putih sebagai efek cahaya. Teman-teman yang baru bergabung dengan Revo Fun Art, di channel ini kamu bisa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika saya mengupload video menggambar yang baru, kalian akan dapat notifikasi yang membuat kamu nggak ketinggalan untuk menontonnya. Sebagai sarana untuk belajar dalam menggambar secara sederhana hanya dengan spidol warna saja. Dan untuk kalian yang setia dengan channel Revo Fun Art, silahkan untuk tinggalkan komentar di kolom komentar dan boleh juga untuk share ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang bisa mengikuti video menggambar yang saya buat ini. Nah, gambar bunga mataharinya sudah jadi, cantik bukan? Kalian bisa mencobanya di rumah, atau mungkin dari tadi kalian juga sudah ikut dengan saya menggambar mengikuti video ini. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton, dan kita jumpa lagi di video menarik lainnya seputar menggambar di channel Revo Fun Art. Sampai jumpa.